semuanya, sekarang kita sedang berada di pusat kota Tobuali, yaitu Simpang Nanas. Kali ini kita akan menuju ke Benteng Tobuali yang berada di selatan dari Simpang Nanas ini. Kita akan mengulas tentang sejarah dari Benteng Tobuali dan juga kaitan eratnya dengan timah yang ada di Tobuali ini. Jadi, gak usah lama-lama, mari kita pergi ke Benteng Tobuali. Nah, sekarang saya sedang berada di depan Benteng Tobuali yang tepatnya berada di Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Nah, sekarang kali ini kita akan mengulas sejarah tentang kaitannya Benteng Tobuali ini dengan timah yang ada di Bangka ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam melihat sudut-sudut dari Benteng Tobuali ini. Mari. Nah, saya sekarang sedang berada di dalam Benteng Tobuali. Yang menurut info sejarah, benteng ini dulu dibuat pada tahun 1825 oleh Belanda dan sempat dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah kemerdekaan, tempat ini sempat dijadikan Polsek Tobuali. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sudut-sudut dari Benteng Tobuali ini. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu sudut Benteng Tobuali. Dahulunya tempat ini dijadikan garak prajurit atau tempat istirahat prajurit. Nah, sekarang tinggal reruntuhannya. Nah, kalau kita lihat lagi ke sebelah kanan kita, nah di situ dahulunya tempat itu dijadikan sebagai gudang. Nah, mari kita jelajahi sudut-sudut benteng yang lainnya, yang dahulunya dijadikan dapur dan tempat penyimpanan makanan. Mari. Nah, sekarang kita sudah sampai di salah satu bangunan yang dulunya dijadikan sebagai tempat penyimpanan makanan dan dapur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bangunan yang dulunya dijadikan tempat dapur dan tempat penyimpanan makanan. Dulu di sini sebagai dapur dan tempat penyimpanan makanannya. Sekarang kita lihat bangunan lainnya. Nah, di sini terdapat bangunan-bangunan yang dijadikan sebagai kamar mandi. Ini dari sini itu dijadiin kamar mandi dahulunya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke depan situ. Di situ ada lubang intai yang terdapat banyak di dinding-dinding. Next, kita lihat aja. Nah, sekarang kita sudah sampai di salah satu sudut yang ada di benteng ini. Dapat kita lihat di dinding-dinding ini terdapat banyak lubang yang dulunya digunakan untuk mengintai dan menembak musuh dari arah laut. Nah, lanjut jalan. Kalau kita lihat dari arah barat benteng ini, kita akan melihat salah satu pelabuhan bom pendek yang dulunya jadikan tempat untuk bongkar muat timah. Nah, bentar ya. Nah, ini dia pelabuhannya. Dulu di sini tempat terjadinya transaksi timah yang ada di Bangka ini. Nah, mari kita langsung menuju ke pelabuhannya. Nah, sekarang kita sudah sampai di pelabuhan Bom Pendek yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari arah benteng. Dahulu pelabuhan ini digunakan untuk transaksi timah pada masa Belanda. Dan tempat ini menjadi salah satu tempat yang diawasi oleh Benteng Tobuali. Bahkan sampai sekarang pun pelabuhan ini masih berfungsi, namun lain, yaitu untuk bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Nah, menurut sejarah,
pada tahun 1816, Belanda datang ke Palembang yang saat itu dikuasai oleh Sultan Ahmad Najamuddin II. Kemudian terjadilah konflik di daerah Ulu Rawas yang dimenangkan oleh Belanda. Sultan Ahmad Najamuddin II pun diasingkan. Kemudian untuk mengambil hati rakyat, Belanda membawa kembali Sultan Ahmad Najamuddin II dengan Pangeran Prabu Anom dari pengasingan pada tahun 1819. Pada tahun 1825, Belanda menghapus Kesultanan Palembang Darussalam agar Belanda dapat menguasai kekayaan alam yang salah satunya timah. Belanda merasa harus mengawasi secara langsung, mulai dari penambangan, pengolahan, bahkan sampai pengangkutannya yang dilakukan oleh penambangan timah di Bangka. Menurut sejarah, penambangan di Bangka tidak lepas dari banyak masalah, mulai dari pemogokan, pemberontakan, bahkan sampai perompakan di laut. Nah, hal itulah yang membuat Belanda mendirikan Benteng Toboli ini pada tahun 1825 sebagai pusat pertahanan dan pusat kekuatan mereka. Nah, itulah penjelasan tentang kaitan erat antara Benteng Toboli dan timah yang ada di Bangka ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.